sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Meneruskan pengajian tafsir, masih meneruskan surat Al-Baqarah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yaqulu Allah Ta'ala muhtajjan ala wujudihi wa qudratihi wa annahu al-khaliqul mutasarrifu fi ibadihi. Kaifa takfuruna billah ay kaifa tajhaduna wujudahu aw ta'buduna ma'ahu ghairahu. Itu tafsirannya. Nah, di sini Allah memberikan sebuah argumen. Jadi Allah kita, Pak, yang kita sembah apa ini malam, itu enggak asal perintah. Enggak asal perintah. Tapi dikasih argumen. Biar kita bisa pikirin, tuh pakai akal. Dengan begitu kita akan bisa nyembah Allahnya itu secara ikhlas. Enggak ikut-ikutan. Maka kalau dalam ilmu akidah itu enggak ada taklid, enggak boleh kita ngikut. Lu ngapa percaya sama Allah? Lah gua mau ngikut bapak emak gua. Enggak bisa begitu, harus belajar. Sama, ibadah juga begitu. Lu sembahyang kok begitu, lo gua mau ngikutin sama bapak gua. Lo enggak bisa. Harus belajar karena sumber itu bukan sama bapak kita, tapi sumbernya Rasul. Gitu Bang Iping. Iya. Bang Iping mau denger kata, makanya kan dikit-dikit Bang Mud ya. Kita harus pakai dalil. Nah, itu dia maksudnya nih. Allah lagi ngasih dalil. Gitu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Gimana kita ingkar kepada Allah? Kaifa takfuruna billah. Kenapa kau ingkari Allah? Kenapa kau bilang Allah enggak ada? Kenapa kau bilang Allah itu enggak ada? Kenapa kalian bilang bumi ini terjadinya dengan sendiri? Kenapa kalian bilang bahwa ini terjadinya sendiri karena alam? Matahari seakan-akan punya kekuatan, dia terbit dan terbenam sendiri. Bulan punya kekuatan, dia terbit dan terbenam sendiri. Siang dan malam punya kekuatan, dia bisa menyiangkan. Kaifa takfuruna billah. Kenapa kalian ingkar kepada Allah? Iya, kalau orang mukmin, orang muslim, umat Sayyidina Muhammad harus yakin bahwa matahari nggak bisa jalan sendiri, bulan nggak bisa jalan sendiri, malam memang datang sendiri begitu. Kalau Allah bilang malam terus kagak ada siangnya, Pak. Ada bukti, lady di kutub emang ada siang. Ayo. Terus di beberapa negara emang ada malam. Lah siang mulu, malamnya tiba setengah jam. Iya. Nah kita aja ini di Indonesia yang malamnya sama siangnya. Walladzi ja'alal laila wan nahara. Dia siapa? Allah yang menjadikan malam dan Allah yang jadiin, Pak. Yang jadiin malam siang itu Allah, dan yang menentukan siang dan malam itu Allah, bukan yang lain. Ya kalau orang-orang kafir yang ingkar terhadap adanya Allah, mereka mengatakan bahwa bumi ini terjadinya dengan sendirinya. Bapak moyang lu. Makanya disuruh pakai otak. Disuruh pakai gunain otak. Biar kita bisa yakin, oh ternyata memang ada yang ngatur. Ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Bagaimana kalian mengingkari adanya Allah? Makanya dengan kita yakin adanya kita menunjukkan adanya yang menciptakan, itu satu iman yang harus betul-betul kita jadikan prinsip. Logikanya, nih dalilnya Pak Allah kasih Pak. Ini satu cerita saat Al-Imam Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala mujadalah, debat sama orang-orang ateis, orang yang gak punya keyakinan dan gak percaya adanya Tuhan. Oke.
Nggak ada bumi ini terjadi dengan sendirinya, dibilang. Oke, silakan saja. Namanya orang berpendapat, ya Ustaz Ahmad, Beb. Mulut-mulut lu, bangus-bangus lu. Cuman dia juga harus punya data. Kalau dibilangnya jadi sendiri, ya mana datanya, mana dalilnya? Udah ya, sekarang giliran aku, kata Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, oke. Ada satu kapal besar, kapal laut. Dari satu dermaga ke dermaga, dia pindah sendiri tanpa nakoda. Dia pindah sendiri tanpa nakoda. Gimana menurut kamu? Apapun teori kamu, katanya bohong. Nggak masuk akal. Imam Hanafi dikata gitu. Loh, kok nggak masuk akal? Omongan kamu aja kagak masuk akal. Ya aku juga harus punya omongan yang nggak masuk akal kamu. Jadi ada satu kapal dari satu dermaga ke dermaga tanpa nakoda, jalan sendiri itu kapal. Dia kagak percaya. Loh, kok lu nggak percaya? Lah nggak percaya lah, nggak bakal mungkin kapal jalan sendiri. Paham nggak maksudnya? Ya. Nggak bakal mungkin tuh kapal jalan sendiri. Berarti kalau begitu, ya harus ada nakodanya. Oke, kalau begitu. Ini sekarang ada tulisan nih. Ini tulisan bukan? Iya, tulisan. Aku katakan bahwa ini terjadi sendiri. Nggak ada yang nulis. Otak kamu di mana? Lah, kok begitu? Udah pasti ada tulisan ini menunjukkan ada yang nol. Satu lagi katanya. Ini ada telapakan siapa? Oh, ini ada telapakan, tapi nggak ada orangnya. Loh, kamu kemarin makin gila. Telapakan ini menunjukkan adanya Ya udah, berarti alam ini terjadi sendiri apa ada yang jadiin? Baru dia nyender, iya benar. Nggak bakal mungkin terjadi sendiri. Karena satu tulisan aja menunjukkan ada yang menulis, satu telapakan menunjukkan ada orangnya, berarti alam semesta ini menunjukkan ada yang menciptakan. Siapa? Om. Nakoda nggak bakal mungkin pindah dari satu dermaga ke dermaga yang lain dengan sendirinya. Pastinya ada nakoda. Begitu juga matahari tidak akan pernah terbit dan terbenam kecuali ada yang menggerakkan. Siapa? Yakinnya nih? Kalau keyakinan ini, apa mati kita bawa selamat insya Allah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Saya jadi ngaji miring sebelah kiri mulu ini, jadi karena yang sebelah kiri saya pakai batu bacaan. Bacaan itu ciri khas pengantin, Mbak. Kita harus curiga sama DKM kita. Nah, terus wa kuntum amwatan fa ahyakum. An Ibnu Abbasin kuntum amwatan fa ahyakum amwatan fi aslabi abaikum lam takunu syai'an hatta khalaqakum thumma yumitukum mautatal haqqi thumma yuhyikum hatta yab'atukum. Rahu Ibnu Jarir fi tafsirih wa fi isnadihi Atha ibn Abi Muslim al-Khurasani lam yasma Ibnu Abbasin wa lam yasma minhu Ibnu Jurayj fa huwa munqati'. Nah, di sini Allah sedang menerangkan tentang proses kehidupan kita. Berapa kali kita hidup, berapa kali kita mati. Kuntum amwatan, ini pertama. Kita sebelumnya ada apa enggak? Nah, itu dibahasakan oleh Allah amwat namanya, mati. Orang mati itu ada apa enggak? Ada. Makanya kita dibahasakan. Nah, lihat. Kuntum wa kuntum amwata. Pertama kita mati, nggak ada. 100 tahun yang lalu ada nggak kita? Bapak kita juga masih muda, belum kawin sama emak kita. Kita belum ada air-airannya. Sekarang kita ada. Berarti adanya kita diawali oleh tidak ada. Nah, inilah bedanya kita dengan Allah. Kalau Allah adanya itu nggak diawali dengan tidak ada. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu pertama. Nggak ada awalnya, awalan bagi Allah. Kalau kita ada nggak? Ada kalau kita. Karena kita diawali oleh apa? Diawali oleh Adam. Apa itu Adam? Diawali oleh tidak ada. Maksudnya bagaimana? Kita dulu ada nggak?
Kita dulu ada nggak? Sekarang? Makanya kita makhluk. Paham? Nah, amwat berarti kita 2 kali mati, 2 kali hidup. Ingetin tuh. 2 kali mati, 2 kali hidup. Nah, kematian itu sudah kita jalani satu. Udah lewat. Udah lewat kita ini. Artinya dari nggak ada sekarang kita ada. Berarti kematian yang pertama udah kita lewat. Tinggal kematian yang kedua. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Dari nggak ada kita ada sekarang. Adanya lahirnya di Pondok Gede. Dilahirin sama emak bapak yang muslim, kenal musola. Kenal masjid. Makanya kita kenal musola, kenal masjid. Allah izinkan hadir sampai malam. Alhamdulillah. Hidup kita sekarang. Lama yumitukum. Sebelumnya kita nggak ada. Allah hidupkan kita. Lahirlah kita ke muka bumi ini lewat rahim ibu kita. Yang nyiptain, yang bentuk, yang ngasih makan, yang ngasih oksigen, semuanya Allah. Nggak ada mak kita. Cuman ketempatan doang. Mak kita itu ketempatan doang. Semua ciptaan Allah. Sampai dari sperma semuanya. Makanya saat Allah katakan, Allah lah yang menciptakan kamu. Titik. Nah makanya ciptaan Allah itu yang sering kita sampaikan. Ada ciptaan Allah yang langsung tanpa proses. Ada yang Allah ciptakan dengan proses. Nah manusia itu diciptakannya dengan proses. Prosesnya apa? Prosesnya ada hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, bertemunya sperma dengan ovum atau telur ibu masuklah ke rahim. Itu proses namanya. Itu proses untuk standarnya Allah ciptakan manusia. Dari situlah banyak keturunan Sayyidina Adam. Itu prosesnya. Tapi Allah juga qadirun, maha kuasa untuk menciptakan sesuatu tanpa proses. Ya, salah satunya apa? Salah satunya Allah bisa menciptakan manusia tanpa sperma laki. Siapa? Sayyidina Isa bintu Maryam. Mulai kita, oh iya, berarti Allah maha kuasa. Jadi makanya kalau yang punya bini, mohon maaf, sampai sekarang Allah belum berikan anak. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Terus aja. Ya elah Ji, udah tua umur, bagaimana bisa bunting bini? Bini juga udah 50, bagaimana? Ya Allah, jangan. Minta aja terus sama Allah. Kalau Allah mau kasih, jangankan punya laki, kagak punya laki, bunting. Nah ini ngapa jadi ketawa orang ngomong bener? Orang ngajarin. Ini pada ketawa deh ini. Ini mana yang perempuan yang mana yang bunting? Bang Itin amanin dong. Saya takut. Paham gak kira-kira? Makanya pelajaran kita itu kalau Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, berarti udah nggak usah khawatir. Allah tuh bisa menciptakan segalanya. Mau dengan proses atau tidak dengan proses. Wah itu masih ada emaknya. Ada yang kagak punya emak, nggak punya bapak. Sayyidina Adam alaihissalam. Jadi nggak? Jadi. Gitu. Maka Rasulullah dalam satu riwayat hadis yang sahih. Kalau kata orang tua kita dulu kan, ini ya. Dia mah katanya ini, tibang dilemparin tanah dalam juga bunting. Benar nggak itu omongan? Itu sebenarnya ada dasaran dari Nabi kita. Allah kalau sudah menginginkan sesuatu terjadi, termasuknya adalah pembuahan pada rahim seorang ibu, itu nggak pakai sperma masuk ke dalam rahim. Tibang telananya hanya nempel di kemaluannya, itu bisa hamil. Ini Rasulullah ngomong begini tujuannya apa? Ini untuk memperjelas dan memperkuat apa yang Allah katakan bahwa Allah itu punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu, baik itu dengan proses atau tidak dengan proses. Jadi nggak usah putus asa kita. Lalu yang udah lama kawin, ya Allah, belum punya anak. Sabar, minta terus sama Allah. Rabbil tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, kasih anak. Ya Allah. Terus aja minta.
Jangan putus asa. Allah kita kuasa. Allah kita kuasa. Kita pertama mati, sekarang hidup. Summa yumitukum, dan kemudian Allah akan matikan kita. Nah, ini mati yang akan kita hadapi. Inilah kematian yang akan kita hadapi. Inilah kematian yang kita sedang antri. Kapan? Apa yang tua duluan? Apa yang muda belakangan? Apa yang muda belakangan? Tua duluan? Jangan gitu. Ya, kita nggak tahu umur, bisa yang muda duluan, bisa yang tua duluan. Nah, kita ini antri, Pak. Maka kata Imam Ali karramallahu wajah alaihi salam, radhiyallahu taala anhu arda, kita ini setiap melangkah kemanapun arah tujuan kita, itu kita melangkah menuju ke arah kematian. Ternyata benar, Pak. Lah benar, kita keluar dari rumah, berarti kita itu arah kematian. Nah, maka usia panjang ini bukan berarti kita tuh harus makin lalai minta panjang. Enggak, kita ini dalam artian bisa saja keluarnya kita dari rumah itu keluar terakhir dan setelah itu nggak akan kembali. Bisa nggak? Bisa aja di musola ini kita ini terakhir, Pak. Keluar dari musola ini nggak bisa masuk ke musola ini karena kita meninggal. Kita ini dalam sebuah antrian panjang, Pak. Namanya udah ada gilirannya. Hari ini tanggal segini, hari ini tanggal segini, hari ini tanggal segini, semua sudah ada listnya. Dan itu nggak akan bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Makanya siap-siap. Siap-siap, janganlah lalai. Iya, kalau mati gimana ya? Paling kagak dengan selalu ingat pesan-pesan ini, itu bisa menambah kehusuan kita dalam ibadah, kehati-hatian kita saat ada rencana ingin berbuat jahat, ingin berbuat zalim. Ingat, nanti kalau gue mati gimana? Lah iya bisa mendadak, Pak. Apalagi ini akhir zaman. Yang mati itu banyak mendadak. Udah mana belum kawin. Ngeri. Tahlil mana? Oh, masih kita. Tsumma yumitukum, habis itu kita mati. Tsumma yuhyikum, habis itu dihidupi. Setelah itu udah nggak ada kematian, Pak Muhammad. Nah, ini sekarang mati udah kita lewatin, kita udah hidup nih. Hidup pertama. Berarti ini pertama, tinggal menghadapi kematian yang kedua dan menghadapi hidup yang kedua. Nah, kematian yang kedua, kehidupan yang kedua, inilah kematian, kehidupan yang hakikat. Itu. Kalau habis mati ini, udah. Habis itu hidup selama-lamanya. Makanya sekarang jangan betah-betah di dunia. Karena bakalan kalau mau betah nanti setelah mati ini nih. Setelah mati, maksudnya mati apa? Mati yang kalau meninggalnya dimandiin, Bang. Ipul. Itu mati namanya. Nah, mati itu untuk hidup. Nah, setelah mati itu kita akan dihidupkan oleh Allah selama-lamanya. Nah, berarti dunia ini nggak selama-lamanya kita. Nah, kalau mau selama-lamanya kapan tuh? Masanya habis mati ini baru kita hidup selama-lamanya. Kalau belum ngadepin mati ini, itu belum hidup selama-lamanya. Maka beruntung ahli surga karena dia akan hidup selama-lamanya. Celaka dan celaka ahli neraka karena dia akan hidup selama-lamanya. Nauzubillahi min. Nah, sekarang kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma ilaihi. Nah, pada intinya kenapa kita harus hidup sekarang? Kemarin kita belum ada. Hidup sekarang kita. Nunggu pantrian sampai pada waktunya kita akan mati. Setelah itu nanti Allah hidupkan untuk siapa? Untuk kembali kepada Sang Maha Esa Allah. Ingetin, kita bakalan kembali semuanya ke Allah. Dan bukan hanya kembali, Umma yas'alukum, dan kemudian akan bertanya kepada kalian dan kepada kita semua.
Ya Allah, salimna ya Rabb, salimna, selamatkan kami ya Rabb. Karena Allah yang maha pemberi selamat, tidak ada yang lain. Allahumma antas salam wa minkas salam. Apa? Kalau udah kita yakin kembali, nah udah berarti sekarang kita udah hidup, tinggal nunggu habis mati itu baru hidup selama-lamanya. Nah, kita mau hidup selama-lamanya di mana? Di surga apa neraka? Maka ditentukan dari sekarang. Mudah-mudahan manfaat yang benar dari Allah. Silakan yang mau bertanya.